Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yarfa wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayah yang diberikan selama ini. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada kita, sehingga kita terus dibimbing dalam kebaikan, kita diarahkan kepada jalan yang lurus, serta dimudahkan untuk setiap amal soleh. Karena hakikatnya ketika seorang hamba mampu melakukan kebaikan, amal soleh, dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid, bisa duduk di majelis ilmu, bisa berzikir kepada Allah, mampu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semua karena Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka tidak ada satu hal yang lebih menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba, melainkan ia selalu bersyukur, memuji-muji Allah taala. Awwalu may yud'a ilal jannati alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam syurga adalah dia yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah dalam keadaan senang dan sulit sekalipun. Salat dan salam juga kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita cara menyembah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menunaikan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat, dan rahmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini adalah dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik, seorang guru bagi kita semua, yang eksistensinya tidak habis dimakan oleh waktu dan tidak ditelan oleh zaman. Kapanpun dimanapun sangat relevan kita menerapkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita. Kita membiasakan hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu Rasulullah untuk sampai kepada Allah. Karena tanpa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil kita akan mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam Hayatus Sahabah jilid terakhir dijelaskan ada dua orang sahabat datang saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan majelis ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada keduanya, ijlisa fa innakuma ala khair. Duduklah kalian, karena sesungguhnya kalian berada dalam kebaikan. Padahal sahabat ini datang tidak on time, datang sedikit terlambat. Kemudian setelah majelis itu usai, dua orang tersebut penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah engkau menyuruh kami untuk duduk karena kami dalam kebaikan?
itu khusus untuk kami berdua saja atau untuk setiap orang yang hadir ke majelis ini? Maka Nabi SAW pun bersabda, ma min abdin yatlubul ilma illa kafarata ma taqaddama. Tidaklah seorang hamba menuntut ilmu kecuali perbuatannya itu sebagai penggugur dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini selain mengikuti sunnah Nabi SAW, dosa-dosa kita juga digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah kaum muslimin sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah sholatmu menentukan kualitas hidupmu. Pembelajaran kita sudah masuk ke bab sholat dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, tentang sholat, betapa penting kita memperhatikan rukun Islam yang satu ini. Bahwa sering kita dengar para ulama menjelaskan sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan Islam dibangun ke atas 5 perkara. Yang pertama, yang kedua hingga yang kelima. Yang kedua adalah wa iqamis sholat, dan menegakkan sholat. Perhatikan kalimat tersebut. Nabi SAW menyuruh kita untuk menegakkannya, bukan hanya melaksanakannya. Karena tidak setiap orang yang mengerjakan sholat dia menegakkan sholat. Betapa banyak orang yang sholat kurang keikhlasan mengerjakannya, tidak mengusahakan kekhusyuannya, dan tidak membekali sholatnya ataupun ibadah lainnya dengan ilmu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat orang yang sholat, bahkan mungkin 5 waktu dia ke masjid, tetapi terus melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya mudahnya orang itu ghibah, orang itu membicarakan keburukan orang lain. Dalam muamalah hubungannya dengan sesama manusia tidak baik. Dalam pekerjaan, perdagangannya ia tidak amanah. Padahal jika sholat itu benar, kita sertakan ilmu, mengikuti sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka sholat itu akan memberikan efek positif kepada kita, yaitu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholatnya menjadi tameng untuk dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, dosa. Dan sholat itu adalah satu hal yang membedakan keimanan dan kekufuran bagi seseorang. Sehingga rukun Islam yang kedua ini harus kita perhatikan, karena sholat itu menentukan kualitas hidup kita. Dalam hadis sahih dijelaskan, inna awwala ma yuhasabul abdu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihim sholatuhu. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dipertanggungjawabkan dari diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwa barometer penentu kebaikan amal ibadah yang lain adalah bergantung kebaikan sholat kita. Fa idza sholahat sholaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Jadi para jamaah sekalian, di sini di antara kita mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang bekerja di
bidang ekonomi, ada yang berkecimpung dalam pekerjaan yang berbeda-beda, dan kita diterima dalam pekerjaan tersebut karena dianggap layak, kita memiliki ilmunya sehingga kita bekerja di situ, dianggap mampu untuk mengemban pekerjaan tersebut, dan kita laksanakan pekerjaan itu secara profesional. Sebagaimana dalam pekerjaan kita dituntut membekali diri kita dengan ilmu, begitu juga dalam ibadah. Jadi hilangkan persepsi yang penting sholat. Banyak orang-orang kan yang penting sholat, daripada nggak sholat sama sekali. Kalau dibandingkan daripada nggak sholat, ya benar. Tapi kalau yang penting sholat itu, kita akan sholat sesuai dengan cara masing-masing. Menurut kita rukuknya seperti ini, menurut kita takbiratul ihramnya seperti ini, menurut kita tahiyatnya seperti ini. Ada puluhan orang di masjid, setiap orangnya berbeda-beda cara sholatnya. Tentulah tidak sebanyak itu cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga kalau terlalu banyak cara sholat setiap orang bermacam-macam, tentu ada kekeliruan di dalam sholatnya. Sehingga tidak sedikit sholat yang kita kerjakan itu terasa tidak nikmat. Sholat itu merasa berat mengerjakannya. Bahkan tidak jarang orang yang sholat kemudian tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Nah, maka perlu kita perbaiki sholat kita, karena sholat itu menentukan kualitas hidup kita. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang paling utama. Ibadah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan fisik, sholat contohnya, puasa contohnya. Yang kedua ibadah maliyah, yang ditunaikan dengan harta seperti zakat. Dan yang ketiga ibadah yang menggabungkan keduanya, fisiknya perlu kuat, hartanya pun mendukung, seperti haji dan umrah. Ketika seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdol?" Amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-sholatu fi waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, nanti akan dijelaskan ada 5 bahkan lebih pembagian waktu sholat, mulai dari waktu fadilah, waktu jawaz, waktu ikhtiar. Waktu jawaz itu pun terbagi nanti menjadi 2, ada yang dengan kemakruhan, ada yang tidak. Kemudian waktu makruh dalam melaksanakan sholat, waktu tahrim, waktu larangan atau waktu haram mengerjakan sholat. Kemudian juga ada waktu darurat dan waktu uzur. Nah, meskipun mungkin ada yang sholat tidak on time, katakanlah dia sholat zuhur 2:30, sholat asarnya 4:30, sholat isyaknya jam 9, jam 10 malam, ya tetap terhitung melaksanakan sholat. Tetapi sholat yang paling utama bukan hanya mengerjakan sholat itu, melainkan juga memperhatikan waktunya sesuai sabda Rasulullah, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat itu tepat pada waktunya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, setelah itu apa amal yang utama ya Rasulullah? Nabi berkata sholat. Setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi berkata sholat, sampai beliau ulangi 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sehingga pertanyaannya hari ini, sudahkah sholat kita berkualitas
atau sholat kita begitu-begitu saja dan kita tidak acuh dalam urusan sholat ini, maka sholat yang benar, sholat yang baik, yang pertama akan merubah kualitas hidup kita. Yang kedua, sholat itu menjadi tameng antara diri kita dengan kemaksiatan. Yang ketiga, menentukan kebaikan amal ibadah yang lain bergantung kepada sholat. Yang keempat, apa kata Nabi? Sholat dapat menggugurkan dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan, apabila salah seorang dari kalian di hadapan pintu rumahnya terdapat sebuah sungai, kemudian dia mandi dari sungai tersebut 5 kali sehari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Di depan rumah kita, atau kita lah Pak yang punya kolam berenang ya Pak. Kan awal-awal punya kolam berenang di rumah tuh sering dikit-dikit bawaannya pengen berenang. Berarti kan tiap hari badannya selalu bersih. Mungkin mandinya sehari 2 kali, tapi belum berenangnya. Nah, ada orang yang di depan rumahnya, depan pintu rumahnya sungai yang mengalir, dia mandi di sana 5 kali sehari, maka tidak tersisa sedikit pun kotoran pada tubuhnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang dengan sholat yang ia kerjakan. Maka dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh dan seterusnya, itu dapat menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya, selagi orang tersebut menjauhi dosa besar. Jadi insya Allah lah di antara kita ini tidak sampai berbuat dosa besar, paling ya dosa-dosa kecil, sehingga dosa kecil itu gugur dengan melaksanakan sholat dan kebaikan lainnya. Ketika haji kemarin, ada seorang ulama di Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa orang yang melaksanakan haji tidak resmi itu hajinya berdosa. Kemudian ketika di majelis ilmu, ulama tersebut ditanya, wahai Syekh, apakah orang yang melaksanakan haji tidak resmi hajinya berdosa? Kata Syekh itu iya. Kemudian ditanya lagi, dosanya dosa besar atau dosa kecil? Kata Syekh itu dosa kecil. Kemudian jamaahnya membantah, bukan artinya mendebat, tapi memberitahu, oh kalau dosa kecil berarti dosa itu bisa terhapus dengan sholat 5 waktu saya. Maka Syekh itu pun tersenyum. Benar katanya, karena sholat 5 waktu itu dapat menggugurkan dosa di antara keduanya, selagi seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dan sholat ini jamaah sekalian adalah satu ibadah yang paling ringan saat ini ditinggalkan. Kan kalau kita lihat ya, dari 5 rukun Islam, mulai dari bawahnya puasa, kemudian haji, atau dalam riwayat yang lain haji kemudian puasa, zakat, sholat, rata-rata kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk membawakan wahyunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari haji, puasa, zakat dan lain-lain. Itu yang datang kepada Rasulullah malaikat Jibril. Tetapi tidak dalam masalah sholat. Syariat kewajiban sholat ini Allah tidak menyuruh membawa wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang nabinya, dan peristiwa itu dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Bahkan dalam Sahih Muslim dijelaskan ketika peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Mulai dari langit pertama naik hingga langit ketujuh, bertemu dengan nabi-nabi yang berbeda. Bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seterusnya. Sampailah ke Sidratil Muntaha, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 50 waktu, yang terus Nabi SAW bernegosiasi dengan Allah. Tidak henti-hentinya Rasulullah pulang dan pergi hingga disyariatkannya sholat 5 waktu. Setelah itu Nabi SAW malu kalau meminta yang ringan lebih darinya. Tetapi kekhususan umat Rasulullah SAW ini, walaupun diberikan waktu sholat 5, pahalanya setara dengan 50 waktu. Begitu dijelaskan dalam hadis. Jadi kalaulah haji kewajibannya terbatas bagi orang tertentu, haji wajib bila mampu. Puasa juga demikian. Orang yang sakit, orang yang musafir boleh tidak puasa. Nanti tinggal diganti pada waktu yang lain. Dan dia tidak berdosa karena itu ada uzur. Kemudian zakat. Orang yang terkena kewajiban zakat, maka dia wajib mengeluarkannya. Yang tidak, bahkan yang tidak ada harta sama sekali pada malam Idul Fitri, sehingga untuk zakat fitrah pun katakan tidak ada, ya tidak wajib berzakat. Bahkan dia akan jadi orang yang menerima zakat, termasuk bagian dari asnafuz zakat. Tapi sholat ini tidak. Dalam keadaan sakit, walaupun sakit keras sekalipun, seseorang tetap wajib melaksanakan sholat. Tidak seperti kewajiban puasa, orang sakit keras, sakit parah boleh tidak puasa. Kemudian musafir, katakanlah kita melakukan perjalanan yang sulit dengan fasilitas seadanya. Kalau musafir boleh tidak puasa, tapi musafir tetap harus sholat. Makanya agak-agak aneh kalau ada yang menjadikan safar ini sebagai dalil untuk tidak ibadah atau pekerjaan. Ada orang yang kerja keras, kerja berat ya, sehingga dia mengatakan sebab kerja tidak wajib puasa, sebab kerja tidak wajib sholat. Jadi sholat ini dalam keadaan apapun harus kita kerjakan. Tidak ada tawar menawar. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan sholat juga diartikan sebagai doa, karena sholat itu adalah perantara. Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya di dalam sholat. Makanya hal yang paling menyejukkan Nabi SAW adalah diantaranya sholat. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Maka sholat kita kalau benar, pasti hidup kita akan terperbaiki. Kalau kualitas sholat kita sesuai kehendak Allah dan Rasulnya, maka kualitas hidup kita pun akan jadi baik. Dan diantara tadi apa? Manfaat sholat itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan nanti sampai kepada titik seseorang meninggalkan sholatnya. Ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengqadha sholat itu, yang disepakati oleh 4 mazhab. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma', konsensus yang tidak bisa ditolak, atau orang yang berbeda dianggap tidak benar. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kewajibannya, kemudian difahami dengan ilmunya para ulama, dan juga ada kaidah-kaidah fikih yang menerangkan tentangnya. Nah, sudahkah sholat kita baik? Sudahkah sholat kita benar?
Dan sudahkah kita memerintahkan ahli keluarga kita untuk sholat? Kadang-kadang kita sholat itu untuk diri pribadi, tapi tidak membagi kebaikannya kepada ahli keluarga kita. Kan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan ahli keluarganya menegakkan sholat. Dan nabi-nabi terdahulu pun diperintahkan untuk memerintahkan kaumnya untuk menegakkan sholat. Jadi sholat ini sebenarnya sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Dijelaskan dalam Hawashi Syarwani wa Ibnul Qasim Al-Abbadi bahwa sholat subuh itu diperintahkan Allah kepada Nabi Adam. Sholat zuhur diwajibkan kepada Nabi Daud. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim. Sholat asar disyariatkan kepada Nabi Sulaiman. Sholat maghrib diwajibkan kepada Nabi Yakub. Dan sholat isya diberikan perintahnya kepada Nabi Yusuf. Ada beberapa khilaf tentang ini, tapi pada intinya ibadah yang mulia itu dikerjakan oleh orang-orang yang mulia, dan kita tidak pernah request, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 kemuliaan ibadah itu kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum disyariatkannya sholat, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun telah mengerjakan sholat. Dalam riwayat hadis yang sahih dijelaskan, Allah mewajibkan sholat kepada Rasulullah itu 2 rakaat di waktu pagi dan malam. Jadi Nabi mengerjakan ibadah itu pada 2 waktu itu, sehingga setelahnya disyariatkan sholat 5 waktu ini. Nah, maka kita yang mungkin sudah sholat sekarang, tapi istri ataupun anak kita masih suka meninggalkan sholat dan kita diam saja, ini akan jadi problem besar bagi kita semua. Karena dosanya istri, dosanya anak-anak akan ditanggung, dipikul oleh ayah atau suaminya tatkala suami atau ayah itu tidak mengingatkan. Makanya dalam hadis Abu Daud, kapan kewajiban seorang ayah untuk memerintahkan anaknya sholat? Yaitu pada usia 7 tahun. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usianya 7 tahun. Dan ketika usianya 10 tahun, kata Nabi, tidak sholat dia, maka pukullah dia dengan pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai fisiknya. Intinya kurang lebih seperti itu. Anak usia 7 tahun, orang tuanya wajib untuk mengingatkan, memerintahkannya untuk sholat. Dan kewajiban lainnya pun diperintahkan, seperti puasa Ramadan. Apalagi kalau anaknya sudah sampai 10 tahun, dia mampu sholat, dia mampu puasa Ramadan lebih dari 3 hari, maka sudah harus diperintahkan puasa full. Tapi kan kita kadang-kadang, Pak, mau berangkat sholat subuh, lihat anak masih tidur, kita mau bangunkan, kata ibunya, Pak jangan dibangunin, kemarin dia pulangnya capek sekali, habis les ini, les itu, belajar ini, belajar itu. Udahlah, dia kan masih kecil, nanti kalau udah gede dia akan menjaga sholatnya. Kita dengan sebab itu luluh, dan kita tidak memerintahkan anak kita untuk sholat. Jadi anak umur 7 tahun itu sebenarnya sudah sangat ideal kalau mampu melaksanakan sholat. Bukan lagi anak 7 tahun baru belajar sholat. Jadi sebelum itu sudah kita bekali. Nah, masalah anak itu dibawa ke masjid ataupun tidak, ini kondisional saja. Tapi orang tua kalau tidak memerintahkan anaknya ketika usia 7 tahun untuk sholat, maka orang tuanya berdosa.
Karena kewajiban itu, dalam hadis itu difahami bahwa wajib untuk memerintahkan anak kita melaksanakan sholat kalau sudah 7 tahun, dan memberikannya peringatan kalau meninggalkan sholat kalau usianya 10 tahun. Meskipun anak 7 tahun belum akhir balik, meskipun dia belum terkena kewajiban syariat itu, tapi sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan untuknya, agar anak kita nanti kalau sudah dewasa mudah untuk menjaga perintah Allah. Jadi anak 7 tahun itu disuruh di rumahnya jaga sholat dengan ibunya. Kalau dia perempuan mungkin menjadi makmum ibunya. Kalau dia laki-laki mungkin bisa dilatih untuk menjadi imam ibunya. Ya pura-puranya gitulah, walaupun sholatnya tengok kanan tengok kiri. Sehingga para ulama mensepakati melaksanakan sholat 5 waktu ini hukumnya wajib, dan meninggalkannya adalah dosa besar, dan mengingkarinya bisa kufur kepada Allah Ta'ala, bahkan keluar dari Islam. Gitu ya para jamaah sekalian. Sehingga sholat kita ini, ingat sekali lagi, sholat kita akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi jangan bosan-bosan terus belajar tentang sholat. Perbaiki sholat kita. Bahkan kalau bisa ketemu para ustadz, para ulama, kita minta dia untuk mendengarkan bacaan sholat kita. Datang ke seorang ustadz, datang ke seorang ulama, ketemu mereka, bilang, Ustadz coba koreksi Al-Fatihah saya, bener nggak sih? Karena kan Al-Fatihah ini rukunnya sholat. Saya khawatir sholat saya itu nggak sah. Coba kalau ada yang salah dari Al-Fatihah saya, surat-surat pendek saya yang biasa saya baca sholat, perbaiki. Banyak orang yang ngontek saya, Ustadz malam ini free nggak? Kenapa? Yuk ngopi. Ayo katanya. Diajak ngopi Pak. Ada yang ngontek, Ustadz malam ini sibuk nggak? Saya mau nelpon, ada permasalahan yang saya butuh jawabannya, telepon. Ada yang sampai ngontek, Ustadz pinjam uang dong katanya. Ada. Tapi nggak ada yang ngontek, Ustadz tolong dengarkan bacaan sholat saya, tolong perbaiki sholat saya. Belum ada yang ngontek sampai hari ini. Mungkin ke ustadz lain udah. Maka jamaah sekalian, dan ini kita mengikuti perintah Nabi. Beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, kita 1400 tahun lebih terpaut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat jauh, tidak ketemu beliau, tidak ketemu sahabatnya, tidak ketemu para tabi'in, orang setelah sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Tetapi kita bagaimana berusaha untuk meniru, mencontoh sholatnya beliau, yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan. Nah, tentulah tidak terlepas dari para ulama. Maka ketika kita belajar ilmu agama, baik fikih, hadis, akidah, tafsir dan seterusnya, tidak terlepas dari para ulama. Agar apa? Agar ibadah kita tidak salah. Agar apa? Agar ibadah kita tidak menjadi asing dengan ibadah pada umumnya. Agar apa? Agar kita selamat mengikuti yang mayoritas. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah kata Nabi. Maksudnya mengikuti yang mayoritas. Dan begitu melaksanakan ibadah sholat juga mengikuti arahan dari para ulama. Mungkin kajian pada hari ini bisa menggugah kita kembali, menghimbau kepada kita untuk sama-sama memperbaiki sholat kita. Jangan bosan-bosan memerintahkan ahli keluarga kita untuk agar mereka bisa menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya.
Karena sholat itu betul-betul akan menentukan kualitas hidup seseorang. Ketika orang itu mengabaikan sholat, menunda-nunda sholat, bahkan mengerjakannya hingga keluar dari waktunya tanpa uzur, dia mengabaikan sholat sebagaimana dia melalaikan perintah itu, maka Allah pun akan mengabaikannya. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang melaksanakan sholat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetapi tidak ada satupun sholat kita yang diterima oleh Allah. Karena itu akan terjadi di akhirat nanti. Ada orang yang membawa sholatnya selama 40 tahun, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak faktor. Di antaranya adalah sholat tanpa ilmu, sholat tidak belajar kewajibannya, tidak belajar tata caranya. Bahkan hal ini sampai ketika orang yang melaksanakan haji dan umrah pun banyak diabaikan. Saya pernah mampir untuk sholat tahiyat masjid di Masjid Ibnu Abbas, kalau tidak salah antara Mekah dan Madinah lah. Itu tahun 2020, sebelum Covid. Kemudian karena banyak jamaah umrah Indonesia ngantri wudhu di sana. Kemudian ada bapak yang wudhu di depan saya. Dia tidak membasuh kakinya sampai mata kaki. Wudhunya asal-asal. Kemudian saya kasih tahu, Pak, itu mata kakinya belum terbasuh. Kemudian sambil pergi bapak itu bilang, enggak apa-apa Pak, saya buru-buru mau sholat sunnah, sudah ditunggu rombongan. Dalam kualitas sholat saja seperti itu, bagaimana ibadah yang lain? Bahkan kalau ada orang yang wudhunya tidak sah, berarti sholatnya juga ikut tidak sah. Bahkan ibadah lain yang butuh syarat bersuci pun akan menjadi tidak sah. Contoh, bapak wudhunya nggak benar, mungkin membasuh tangannya tidak sampai siku, ataupun membasuh kaki masih ada bagian yang kering. Kemudian ambil mikot. Setelah ambil mikot, niat ihram di sana, pergi untuk melaksanakan kewajiban atau rukun pada haji dan umrah. Nah, di antara rukun haji dan umrah yang butuh syarat bersuci itu apa? Tawaf. Karena kedudukan tawaf itu sama dengan kedudukan sholat. Bedanya di dalam sholat itu tidak boleh ngobrol, di tawaf boleh kita nanya, Ustadz putaran keempat baca apa? Nggak batal tawafnya. Ya walaupun kalau tawaf itu diem aja tetap sah. Namanya tawaf silent. Karena bacaan ustadz di depan nggak kedengeran, kita paling belakang lagi, udahlah tawafnya tawakal aja, yang penting muter 7 kali tetap sah. Karena kan bacaan itu bukan rukun. Nah, ada orang yang tawaf sedangkan wudhunya tidak sah. Apa yang terjadi? Tawafnya juga tidak sah. Kemudian dia pergi sa'i, dia pergi yang lain. Kalau kewajiban haji itu bisa diganti dengan dam, tapi kalau rukun haji ataupun umrah nggak bisa diganti. Kalau salah satu rukunnya tidak sah, ya maka dia belum bisa tahallul. Kemudian dia potong rambut padahal tawafnya tidak sah. Nah, dia belum tahallul saat itu, maka status dia masih muhrim, masih dalam keadaan ihram. Akhirnya sampai dia pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia dia masih dalam keadaan ihram. Kenapa? Tawafnya tadi nggak sah, sebab wudhunya nggak benar. Maka larangan-larangan haji ataupun umrah itu terus berlaku bagi dirinya. Kan jadi problem besar nanti. Makanya kalau saya misi manasik umrah itu 3 jam pembahasan fikihnya, 2 jamnya ditekankan tentang sholat dan wudhu, begitu juga tayamum. Nah, banyak orang yang sudah sampai ke tanah haram, sudah diberikan kesempatan ibadah yang mulia, tapi sholatnya nggak benar, wudhunya nggak benar, amat sangat disayangkan.
Tapi biasanya manasik yang disukain jamaah itu kalau manasiknya lucu, Pak. Masalah nanti ilmunya ya nanti nanya lagi lah. Yang penting nggak ngantuk dulu kan gitu. Tapi ya boleh-boleh aja. Tapi bagaimana bimbingan itu berbobot. Nah sampai segitu. Sehingga sholat ini seluruh hal-hal yang berkaitan dengannya kita pelajari. Maka nanti kita akan masuk kepada apa saja yang mewajibkan sholat, apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya sholat, kemudian berapa rukun-rukunnya sholat, hal-hal yang bisa membatalkan sholat, tentang seseorang yang meninggalkan sholat baik sengaja ataupun tidak sengaja, hukum sholat menggendong anak kecil seperti Rasulullah menggendong Umamah radhiyallahu taala anhu ketika sholat, dan Rasulullah itu menggendong cucunya Hasan dan Husain ketika khutbah. Nah, bagaimana statusnya? Dan itu semua insya Allah akan kita temukan hadis-hadisnya dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam pada pembahasan sholat. Baik, sampai sini terlebih dahulu tentang targhib dan tarhib sholat. Mudah-mudahan kita termotivasi dan juga lebih takut untuk meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat seenak kita aja. Maka kita kerjakan sholat itu dengan waktu, cara dan tempat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan semau kita. Insya Allah sholat itu akan menentukan kualitas hidup kita. Baik para jamaah sekalian, seputar sholat kalau ada yang ingin ditanyakan, permasalahan-permasalahan sholat, atau ada yang belum jelas dengan materi yang disampaikan, yang mau bertanya silahkan, yang mampu saya jawab. Siapa yang nanya, Pak? Ashabul Yamin sebelah kanan, ada yang mau nanya? Kalau enggak Ashabul Yamin, Ashabus Shimal. Ada yang nanya, Pak? Jangan manggut-manggut aja. Oh iya, manggut. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Apanya itu, Pak? Oh, urutannya. Baik. Urutan sholat, kalau dalam sholat sunnah rawatib, itu sholat sunnah rawatib yang paling utama adalah sholat sunnah fajar. Rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Kalau berdasarkan sholat secara umum, dalam hadis riwayat Muslim pula Rasulullah bersabda, afdolus sholah ba'dal faridah atau ba'dal maktubah sholatul laili. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu ya sholat malam. Nah, sholat malam kan ada banyak jenis, tahajud lah, witir lah, terawih lah, dan seterusnya. Nah, adapun ketika hendak melaksanakan sholat wajib, misal kita habis berwudu, Pak, kemudian mau sholat sunnah sambil menunggu sholat wajib, apa dulu yang kita kerjakan? Tentulah sholat sunnah wudu, seperti yang dilazimkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Sahabat Bilal ini melaksanakan sholat sunnah wudhu bisa-bisaan dia, nggak pernah dicontohkan Nabi. Kemudian Rasulullah tahu itu setelah Isra Mi'raj karena mendengar telapak sendalnya di surga. Nah, sholat sunnah wudhu ini disyariatkan. Setelah selesai wudhu, baik wudhu yang wajib ataupun wudhu yang sunnah. Wudhu yang wajib itu ya wudhu kalau kita mau sholat ketika kita berhadas. Wudhu yang sunnah ya
setelah melakukan satu ibadah kita mau wudhu lagi, namanya memperbarui wudhu, tetap dianjurkan sholat sunnah wudhu. Setelah sholat sunnah wudhu ya kalau kita ke masjid maka kita sholat tahiyat masjid, kemudian baru sholat qobliyah jika ada qobliyahnya dan juga ba'diyahnya, begitu. Setelah sholat wajibnya ba'diyah. Nah, adapun kalau kita ke masjid waktunya nggak cukup untuk sholat sunnah wudhu, untuk tahiyat masjid dan qobliyah, ya maka ambil tahiyat masjidnya langsung ataupun ambil qobliyahnya langsung, maka insya Allah mengcover lainnya. Nah, tetap dapat pahala tahiyat masjidnya, dapat pahala sunnah wudhunya, tapi yang nggak sama pahalanya dengan yang betul-betul mengerjakan semuanya. Gitu urutannya diantaranya. Nah, masalah tata cara sholatnya nanti sambil kita praktek insya Allah ketika masuk pada pembahasannya. Ketika ruku bagaimana rukuknya, tasyahudnya bagaimana tasyahud. Kan dalam hadis Muslim itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ada 3 cara mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud dan seterusnya. Baik, yang lain gitu ya Pak, sementara itu. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Belum isyraq ini. Isyraq jam berapa Pak? Lewat 7 menit lagi. Silakan kalau ada yang lain yang mau ditanyakan. Ada? Tidak? Masih mikir? Monggo. Biasanya abis ini ada jamaah yang tiba-tiba datang, Ustadz tadi itu saya mau nanya tapi waktunya nggak cukup. Lah dikasih nanya nggak nanya-nanya. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan sampai sini. Alhamdulillah mengurangi beban Ustadz. Karena masalah di rumah udah banyak Pak, tambah lagi masalah jamaah. Jazakumullah khairan kepada para jamaah yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan hidayah untuk memperbaiki sholat kita, untuk mempelajari sifat sholatnya Nabi SAW, untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang beliau contohkan ataupun yang dicontohkan sahabat-sahabatnya yang melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat itu. Dan mudah-mudahan sholat ini membawa kekuatan bagi kita untuk menolak kemaksiatan perbuatan dosa, memperbaiki hidup kita dan menjadikan hidup kita yang berkualitas. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.